Selamat siang semuanya. Pada kesempatan di siang hari ini, saya ingin mempresentasikan strategi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam mengatasi penyebaran virus COVID-19 di DKI Jakarta. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Kenny Lee. Saya mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, jurusan Ilmu Komunikasi dari Prodi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada saat ini saya sedang melaksanakan salah satu syarat untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Corporate Reputation Management semester 7 dengan dosen pengampu Bu Fauzia Yanis, sarjana Sosiologi dan Master Ilmu Komunikasi. Baik, setelah saya menjelaskan mengenai profil diri saya dan kasus yang saya ambil, sekarang kita akan memasuki ke slide kedua, yaitu mengenai latar belakang masalah. Jadi, reputasi adalah totalitas penilaian yang dibuat oleh individu ataupun kelompok tentang suatu korporasi yang dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat mempunyai kemampuan. Reputasi korporasi adalah sebuah cerminan yang diperoleh dari sebuah perusahaan ataupun organisasi. Reputasi singkatnya adalah gambaran yang berasal dari persepsi positif dan negatif yang terdapat di benak seseorang terhadap sebuah korporasi ataupun perusahaan. Nah, untuk mendapatkan reputasi yang baik bagi sebuah korporasi, perlu dilakukan berbagai macam upaya yang harus ditunjukkan kepada masyarakat agar masyarakat bisa memberikan respon yang positif bagi korporasi tersebut. Upaya yang dilakukan pun bisa berbagai macam, misalnya melakukan inovasi terhadap sebuah produk baru ataupun produk lama, melakukan klarifikasi jika sebuah korporasi mengalami konflik, ataupun melakukan upaya strategi untuk mengatasi sebuah permasalahan yang dialami oleh sebuah korporasi. Sebagai contohnya, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Republik Indonesia yang sekaligus juru bicara penanganan COVID-19, yaitu Dr. Ahmad Yuryanto, menerima penghargaan sebagai Public Relation of the Year dalam Indonesia Corporate Branding PR Award 2020 yang diselenggarakan oleh Economic Research and Consulting. Penghargaan yang diterima oleh Dr. Ahmad Yuryanto merupakan upaya strategi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam mengatasi penyebaran virus COVID-19 di DKI Jakarta. Sebagai informasi tambahan, Dr. Ahmad Yuryanto selaku juru bicara dari Kemenkes Republik Indonesia tentu memiliki peran penting yang harus dilakukan sebagai juru bicara penanganan virus COVID-19 dalam menciptakan berita yang positif untuk mengimbangi berita yang negatif. Jadi di sini saya ingin menjelaskan berita yang negatif itu dimaksudkan adalah berita yang menunjukkan terjadinya kelonjakan kasus positif COVID-19 di tanah air dan bertambahnya jumlah korban yang meninggal dunia. Ketika masyarakat mengetahui bahwa Indonesia ternyata mengalami kelonjakan kasus positif COVID-19 dan jumlah korbannya yang meninggal dunia semakin banyak, maka peran juru bicara penanganan COVID-19 yaitu Dr. Ahmad Yuryanto yaitu melakukan penciptaan berita yang positif mengenai penanganan ataupun pencegahan yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk menekan laju positif kasus COVID-19 di tanah air. Mengingat bahwa pandemi ini telah berdampak luas dan multidimensional, oleh karena itu Indonesia ataupun instansi badan pemerintahan memerlukan peran public relation untuk melakukan sebuah inovatif, kreatif dalam menyediakan konten-konten bagi audiensnya. Itulah kenapa peran jubir dari Kemenkes diperlukan saat ini untuk menciptakan suatu pemberitaan yang positif yang dimana hal ini juga bertujuan untuk membangun reputasi dan visibilitas dalam sebuah organisasi dan brand melalui public relation yang membutuhkan dedikasi dan strategi dalam jangka yang sangat panjang. Karena pada akhirnya praktisi public relation adalah maraton, bukan sprint, terlebih lagi di era di normal ini. Setelah penulis menjelaskan mengenai latar belakang masalah, sekarang penulis ingin masuk ke dalam slide berikutnya yaitu dampak pandemi COVID-19 bagi Indonesia, terutama dalam sektor kesehatan. Indonesia sendiri mengkonfirmasi kasus pertama infeksi virus corona penyebab
COVID-19 pada awal Maret 2020. Sejak itu, berbagai upaya penanggulangan dilakukan oleh pemerintah untuk meredam dampak dari pandemi COVID-19 di berbagai sektor. Tak ada yang menyangka bahwa pandemi COVID-19 akan bermuara pada ancaman krisis multidimensi. Persoalan yang bermula dari sektor kesehatan pun meluas ke berbagai macam sektor, seperti sektor ekonomi hingga politik. Tak ada pilihan lain selain bergerak bersama untuk mengantisipasi dampak yang timbul akibat pandemi ini. Dan bisa kita lihat, penulis telah memberikan sebuah gambar dari dampak-dampak yang dialami oleh Indonesia, di mana terdapat 5 poin yang akan penulis jelaskan. Jadi pada gambar pertama dilihat dari sektor tenaga medis bahwa Indonesia mengalami banyak kehilangan jumlah tenaga kesehatan yang gugur dalam bertugas saat menangani pasien COVID-19. Hal ini disebabkan makin banyaknya jumlah kasus positif di Indonesia, yang mana dalam sehari sekarang bisa mencapai 1.000 kasus positif per hari, yang membuat tenaga medis di Indonesia mengalami keguguran ketika bertugas akibat tidak bisa menangani jumlah pasien positif yang jumlahnya semakin hari semakin banyak. Adapun faktor lain yang menyebabkan tenaga medis Indonesia gugur ketika bertugas, salah satunya adalah kurangnya alat perlindungan diri atau APD, mulai seperti masker, baju hazmat, face shield, dan sarung tangan medis. Semenjak kasus positif COVID-19 meningkat, tenaga medis di Indonesia mengalami kekurangan dalam menggunakan APD, sehingga ketika menangani pasien yang positif virus COVID-19, tak sedikit tenaga medis pun ikut tertular, bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Selain itu, pandemi ini ternyata memiliki dampak sampai ke layanan imunisasi anak terganggu. Selain hal yang sudah penulis jelaskan, dampak pandemi ini ternyata juga berpengaruh terhadap imunisasi anak di Indonesia. Menurut Direktur Surveillance dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, yaitu Fensya Sitohang, mengungkapkan dari hasil survei pihaknya bersama UNICEF dan pemerhati imunisasi anak didapatkan fakta sebesar 83,9% pelayanan kesehatan terdampak akan adanya wabah virus corona atau COVID-19. Berdasarkan survei di atas, maka Direktur Surveillance dan Karantina Kesehatan Kementerian Republik Indonesia, Fensya Sitohang, menuturkan artinya pelayanan imunisasi pada anak tidak terlaksana. Ternyata sebesar 83,9% pelayanan kesehatan terdampak, artinya pelayanan imunisasi tidak dapat dilaksanakan. Fensya kembali menyebutkan bahwa di luar dampak pandemi COVID-19 ini, pada menurunnya layanan program imunisasi anak, terdapat hal yang lebih penting lagi. Ia menuturkan bahwa tidak melakukan imunisasi pada anak justru lebih bahaya dari adanya COVID-19, karena kedepannya anak yang tidak melakukan imunisasi akan berpotensi terkena berbagai macam bentuk penyakit dan mudah karena tidak diberlakukan imunisasi. Dan menurut Ketua Bidang Hubungan Masyarakat dan Kesejahteraan Anggota Pengurus Pusat IDAI Hartono Gurdadi, menyebutkan bahwa hambatan program imunisasi anak lantaran pandemi COVID-19 dapat berpotensi menimbulkan wabah ganda atau double outbreak. Menurutnya, program imunisasi anak harus tetap penting untuk dilakukan di tengah wabah COVID-19 karena ini menyangkut kesehatan si anak tersebut pada masa depan nantinya. Dan yang terpenting, untuk melakukan imunisasi ini, kita sebagai warga negara Indonesia harus tetap menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Setelah penulis menjelaskan mengenai dampak COVID-19 bagi Indonesia, terutama pada sektor kesehatan, sekarang penulis akan menjelaskan kasus harian COVID-19 di Indonesia, di mana sebagai catatan, penulis mengambil data jumlah positif COVID-19 pada tanggal 2 September 2020. Ternyata kasus positif COVID-19 di Indonesia mencapai angka 180.646 kasus dengan 129.971 orang sembuh dan 7.616 orang meninggal. Artinya, terdapat 43.059 kasus aktif hingga saat ini.
Sebagai catatan, penulis menjelaskan hingga 2 September, jumlah kasus harian di Indonesia cenderung meningkat dengan pergerakan kurva yang fluktuatif. Pada 3 bulan pertama, jumlah kasus baru harian tertinggi mencapai angka 973 kasus pada tanggal 21 Mei 2020 dan jumlah kematian hariannya berkisar di bawah angka 100. Dan dalam 3 bulan terakhir, jumlah kasus harian pun makin menggila hingga mencapai 3.000 kasus dalam sehari. Catatan kasus tersebut terjadi dalam 1 minggu terakhir pada bulan September, yaitu terdapat jumlah kasus 3.003 kasus pada tanggal 28 Agustus, kemudian di tanggal 29 Agustus mencatat angka positif sebanyak 3.308, dan pada tanggal 2 September 2020 jumlah kasus positif mencapai angka 3.075 orang. Catatan kasus pada 2 September saja misalnya menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kasus baru harian terbanyak keempat di dunia, di bawah India, Meksiko, dan Rusia. Indonesia juga menjadi negara dengan kasus aktif terbanyak kedua di ASEAN setelah Filipina. Setelah hal di atas, dampak COVID-19 ini ternyata juga berpengaruh terhadap sektor-sektor lainnya, yang dimana pemerintah harus bisa melakukan upaya penanganan pencegahan agar kasus COVID-19 di Indonesia ini bisa cepat melandai, dan tentunya dengan hal ini pemerintah akan melakukan berbagai macam upaya supaya bisa mengembalikan ekonomi Indonesia yang lebih stabil lagi. Setelah mengetahui kasus harian yang penulis ambil di bulan September, sekarang penulis ingin menjelaskan strategi Kemenkes Republik Indonesia dalam melakukan upaya pencegahan penyebaran virus corona dengan menggunakan pendekatan public relation dan corporate reputation management yang akan penulis jelaskan di slide berikut. Baik, sebelum penulis menjelaskan lebih detail mengenai 4 strategi yang diambil oleh Kemenkes RI, di sini penulis ingin menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan berbagai macam bentuk kebijakan guna menekan laju pertumbuhan kasus COVID-19 di Indonesia. Mengingat bahwa Kemenkes Republik Indonesia memiliki peran penting bagi Indonesia dalam menjaga dan memelihara kesehatan para masyarakatnya. Jika Kemenkes Republik Indonesia gagal atau lalai dalam menjaga masyarakatnya dalam bidang kesehatan, maka hal ini bisa berpengaruh terhadap citra dan reputasi dari Kemenkes Republik Indonesia. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa kesehatan adalah hal yang sangat berharga bagi kehidupan manusia. Karena jika masyarakat Indonesia banyak yang terpapar virus COVID-19, maka akan dampak pada sektor ekonomi dan pendidikan. Mengapa demikian? Karena jika banyak masyarakat Indonesia yang terpapar virus COVID-19, ekonomi Indonesia akan terganggu, terlebih lagi bagi mereka si pemilik usaha atau mempunyai bisnis bisa mengalami kesulitan karena pastinya bisa berujung pada kerugian yang disebabkan tidak adanya laba yang diperoleh dari bisnis ataupun usaha yang mereka jalani di tengah COVID-19. Dengan demikian, Kemenkes Republik Indonesia harus segera mengambil tindakan tegas guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia agar ekonomi di Indonesia ini bisa segera pulih. Dan bagaimanapun juga, Kemenkes Republik Indonesia harus menurunkan seorang public relation ataupun juru bicara. Bagaimanapun, peran public relation sangat penting dalam sebuah instansi pemerintahan, begitu juga dengan Kemenkes Republik Indonesia. Seorang public relation atau juru bicara atau bisa dikatakan sebagai hubungan masyarakat memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga citra korporasi agar bisa memperoleh citra dan reputasi yang baik di mata masyarakat. Oleh karena itu, Kemenkes Republik Indonesia menggunakan juru bicara penanganan virus COVID-19 untuk memberitakan pesan-pesan yang positif ataupun mengumumkan strategi yang harus diimplementasikan di tengah wabah COVID-19. Pemerintah pusat melalui tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 telah membuat 4 strategi yang akan secara konsisten dilakukan untuk menguatkan kebijakan physical distancing sebagai strategi dasar demi mengatasi pandemi COVID-19. Selain bertujuan untuk menguatkan kebijakan physical distancing,
strategi yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI tentu akan berpengaruh juga pada pencapaian citra bahkan reputasi instansi pemerintahan tersebut. Juru bicara tim gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Dr. Ahmad Yuryanto mengungkapkan bahwa 4 strategi sebagai penguatan strategi dasar itu yang pertama adalah pada gerakan masker untuk semua yang mengapanyakan kewajiban memakai masker saat berada di ruang publik ataupun di luar rumah. Dan yang strategi kedua itu adalah penelusuran kontak ataupun tracing dari kasus positif yang dirawat dengan menggunakan rapid test atau tes cepat. Di antaranya adalah pada orang terdekat, tenaga kesehatan yang merawat pasien COVID-19, serta pada masyarakat di daerah yang ditemukan kasus banyak. Dan strategi yang ketiga adalah melakukan edukasi dalam penyiapan isolasi secara mandiri pada sebagian hasil tracing, yang menunjukkan hasil tersebut adalah dinyatakan positif dari rapid test atau negatif dengan gejala untuk melakukan isolasi mandiri. Isolasi ini bisa dilakukan mandiri ataupun berkelompok seperti inisiasi oleh beberapa kelompok masyarakat. Ini patut diapresiasi karena dengan hal ini, masyarakat yang dinyatakan positif bisa menjalankan masa perawatannya dengan baik tanpa ada stigmatisasi dan upaya mengucilkan dari masyarakat lainnya yang tidak terkena kasus positif COVID-19. Dan strategi keempat adalah isolasi rumah sakit yang dilakukan kala isolasi mandiri tidak mungkin dilakukan, seperti karena ada tanda klinis yang membutuhkan layanan definitif di rumah sakit. Dengan strategi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, Kemenkes tetap mengharapkan masyarakat Indonesia untuk tetap patuh pada kebijakan yang sudah dikeluarkan, karena mengingat bahwa ujung tombak penanggulangan ini ada di dalam tangan masyarakat. Itu artinya keberhasilan dari kebijakan yang sudah diputuskan oleh pemerintah, terutama pada pemerintah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, adalah di dalam tangan masyarakat kita sendiri. Apa yang telah dilakukan oleh Kemenkes RI dalam membuat strategi tersebut tentu juga bertujuan untuk menciptakan kemampuan berkomunikasi melalui konteks media relation yang dilakukan oleh juru bicara penanganan COVID-19 yaitu Dr. Ahmad Yuryanto. Berikut penulis akan melampirkan foto media relation yang dilakukan oleh juru bicara penanganan COVID-19 dalam menyampaikan pesan kepada audiens pada slide berikut. Ini merupakan bentuk media relation juru bicara penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh Dr. Ahmad Yuryanto di depan media melalui media center, yang dimana tujuan ini dilakukan untuk menghimbau dan mengayomi masyarakat Indonesia supaya bisa terus menerapkan protokol kesehatan yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Dan selain itu, tujuan dari media center ini juga untuk menginformasikan perkembangan COVID-19 sejauh mana di Indonesia. Selain itu, yang dilakukan oleh Dr. Ahmad Yuryanto juga sebagai bentuk cara untuk tetap menjaga reputasi Kemenkes Republik Indonesia melalui media relation. Karena yang dilakukan tersebut adalah memberitakan informasi seputar perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia dan melakukan penyebar informasi melalui media massa, atau bisa dikatakan dengan melakukan komunikasi secara eksternal, untuk tetap mengingatkan kepada masyarakat mengenai penanggulangan COVID-19 secara konsisten dan berkala, yang merupakan tugas pokok dari Public Relation atau juru bicara penanganan COVID-19 yaitu Dr. Ahmad Yuryanto dari Kemenkes Republik Indonesia. Dalam hal ini, Kemenkes RI juga telah melakukan sebuah pembentukan citra dengan menggunakan Public Relation sebagai fungsi dalam manajemen, karena salah satu fungsi khusus manajemen sendiri adalah membantu membangun dan memelihara komunikasi secara bersama, mendukung, dan melakukan pengertian dan kerjasama antara organisasi dan publik. Dan tidak hanya itu, Kemenkes RI juga harus menerapkan fungsi manajemen lainnya, seperti melakukan evaluasi keefektifan dari strategi yang sudah dipublikasikan atau diimplementasikan kepada masyarakat mengenai pencegahan upaya penanggulangan virus COVID-19, supaya Kemenkes Republik Indonesia bisa merencanakan sebuah kebijakan yang baru dan mengimplementasikannya guna mempengaruhi atau mengubah kebijakan publik kalau nyatanya strategi sebelumnya yang sudah diputuskan tidak berjalan dengan efektif
atau malah tidak dapat memiliki dampak yang baik kepada masyarakat Indonesia. Setelah penulis menjelaskan mengenai dampak dan upaya dan latar belakang dari pembahasan yang penulis ambil, di sini penulis ingin menutup dengan kesimpulan. Jadi, juru bicara penanganan COVID-19 yang bertugas atas Kemenkes Republik Indonesia memiliki peranan penting guna memberikan informasi seputar perkembangan virus corona serta penanggulangannya melalui media relation. Tujuan dari menjalin relasi dengan media pun memiliki manfaat, itu untuk membentuk citra yang baik di hadapan publik yang bisa berpengaruh juga terhadap reputasi dari Kemenkes Republik Indonesia. Selain itu, memberikan informasi seputar perkembangan virus corona di Indonesia, juru bicara penanganan COVID-19 juga harus memberikan informasi kepada masyarakat mengenai upaya pencegahan virus corona yang sudah diputuskan oleh pemerintah melalui berbagai macam bentuk kebijakan. Dan di sini Kemenkes RI harus dengan sigap mengambil tindakan untuk melindungi masyarakat Indonesia dari penyebaran virus corona. Jika Kemenkes RI pada awalnya tidak membentuk tim satuan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di tengah wabah corona saat ini, masyarakat Indonesia akan merasa terabaikan dan tidak diperhatikan oleh pemerintah. Dan jika hal itu terjadi demikian, itu bisa berdampak pada citra Kemenkes RI karena masyarakat beranggapan bahwa mereka tidak diperhatikan dalam sektor kesehatan. Oleh karena itu, dengan strategi pemerintah dalam membentuk tim satuan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 terbilang sangat tepat, karena dengan adanya tim satgas tersebut di tengah wabah ini, masyarakat akan dibimbing oleh pemerintah dalam sektor kesehatan untuk melawan COVID-19 dan melindungi diri dari virus mematikan tersebut. Dan dengan demikian, masyarakat yang telah dilindungi oleh tim satuan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 akan memberikan feedback yang positif terhadap Kemenkes RI. Dengan hal tersebut, Kemenkes RI memperoleh nilai yang baik dari feedback masyarakat Indonesia dan bisa membantu Kemenkes RI dalam mencapai tujuan pencapaian reputasi karena sudah menerapkan kebijakan-kebijakan yang di luar ekspektasi masyarakat Indonesia. Walaupun Kemenkes RI pun juga menyadari bahwa masih ada banyak kekurangan dalam kebijakan yang sudah diputuskan, mulai dari kurangnya alat perlindungan diri atau APD, obat-obatan, bahkan sampai kurangnya tenaga medis yang diakibatkan banyak tenaga medis yang gugur ketika bertugas. Akan tetapi, dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai badan pemerintahan, Kemenkes RI tetap mengayomi masyarakat Indonesia dengan selalu memberitakan hal-hal yang harus diperhatikan dengan menjalin relasi media atau media relation, mulai dari penerapan protokol kesehatan dan juga jarak dan juga memberitahukan mengenai harus melakukan jaga jarak guna memutus mata rantai penyebaran virus corona di Indonesia. Sekian presentasi yang dapat penulis jelaskan mulai dari latar belakang, dampak, dan upaya Kemenkes Republik Indonesia dalam menanggulangi penyebaran COVID-19 agar COVID-19 ini bisa cepat berakhir. Oleh karena itu, penulis juga tak lupa ingin meminta maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan pesan ataupun penulisan dalam isi pesan yang telah disampaikan. Demikian yang dapat penulis jelaskan, dan terima kasih, selamat siang.